Assalamualaikum, perkenalkan saya Tia Sintia Putri, kelas 11 AKL 2, nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, yaitu proses kerja pembuatan contoh produk. A. Produk, barang, dan jasa. Jadi di sini produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan seseorang. Produk barang biasanya terdapat di mana-mana dan memiliki banyak pilihan karena dalam proses pembuatannya selalu mengutamakan selera masyarakat, permintaan masyarakat, tren dan perubahan yang terjadi, kenyamanan dan gaya produk, kemudian ada kemudahan dan keamanan. 1. Produk barang. Identifikasi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen ada 3, yaitu kebutuhan pokok, utama atau primer, yaitu kebutuhan untuk menunjang kebutuhan pribadi yang utama. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penunjang atau sekunder, yaitu kebutuhan yang sifatnya menunjang kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang ada kebutuhan pelengkap dan mewah atau tertier, itu kebutuhan yang sifatnya mewah. Kemudian mengklasifikasikan barang didasarkan pada kebiasaan konsumen. Di antaranya A. Barang mudah didapat atau convenience goods. Yang B ada barang shopping atau shopping goods. Kemudian nomor 2 ada produk jasa. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan bentuknya ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut. Tidak berwujud atau intangibility, tidak dapat dipisahkan atau inseparability, berubah-ubah atau variability, dan daya tahan atau perishability. Jenis produk dibedakan menjadi 2, yaitu consumer goods dan industrial goods. Jenis barang berdasarkan tujuan pemakai. A. Shopping goods. Barang yang perlu pertimbangan kualitas, harga, kemasan, dan jenis. Kemudian B. Convenience goods, yaitu barang yang mudah dicari jika diperlukan setiap saat. Yang ketiga ada specialty goods, yaitu barang yang memerlukan pelayanan khusus dan terdapat di toko tertentu. Yang keempat ada unsold goods, yaitu barang yang tidak dicari dan pemasarannya dengan mendatangi konsumen. 5. Kategori utama produk secara garis besar, yaitu 1. Produk komoditi atau mirip komoditi, misalnya beras, garam, korek api, kayu. Kedua ada non-durable consumer goods atau biasa disebut dengan fast moving consumer goods, yaitu misalnya rokok, sabun, pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Yang ketiga ada durable atau big ticket item consumer goods, yaitu misalnya mobil, TV, dan rumah. Yang keempat ada one shot deal industries goods, misalnya mesin, traktor, dan pesawat udara. Yang kelima ada repeat purchase industrial goods, misalnya chemical dan botol plastik. B. Keunggulan dan kelemahan produk barang dan jasa. Tahap perencanaan produk. A. Ide produk, ke seleksi, ke desain awal, ke prototipe, ke tes, ke desain akhir, ke produksi pantau, ke implementasi, ke tolak. Ide pokok, dorongan pasar, ke kebutuhan konsumen, teknologi, kemampuan perusahaan riset dan pengembangan dan koordinasi antar fungsi, manajemen, keuangan, pemasaran, personalia. Yang B. Seleksi ide produk, disusun berdasarkan evaluasi
dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Yang C, desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan antara lain manfaat produk, fungsi produk, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. D, prototype mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisa keindahan bentuknya. E, testing. Hasil prototipe dicoba fungsi dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang dilakukan. Desain G, implementasi. Perusahaan memulai proses produksi dilihat masa depan pemasarannya. Desain produksi adalah bagaimana cara seorang wirausaha dalam menyusun langkah atau urutan skema proses produksi dari awal pembuatan sampai produk itu selesai. Dalam penyusunan desain produksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis produk yang dibuat. 2, metode pembuatan produk. 3, jumlah tenaga kerja dan keterampilan serta peralatan. Yang keempat, waktu yang tersedia. Yang kelima, modal yang tersedia. Yang keenam, urutan proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan keberagaman produk. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi 1. Barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen. 2. Berapa banyak yang mereka butuhkan. 3. Kualitas yang mana yang paling tepat. 4. Berapa banyaknya. Cara dalam merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumennya di antara lain. 1. Jenis-jenisnya diperbarui. 2. Kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan. 3. Model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan. 4. Kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Namun, 3 fungsi yang selalu penting bagi proyek pengembangan produk diantaranya 1. Pemasaran. Fungsi pemasaran yaitu menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. 2. Perancangan atau desain. Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut, tugas bagian perancangan mencakup desain engineering, yaitu mekanik, elektrik, software, dan lain-lain, dan desain industri, yaitu estetika, ergonomis, user interface. Yang ketiga yaitu manufaktur. Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produksi. Fungsi ini mencakup pembelian, instalasi, dan distribusi. Proses pengembangan produk dalam suatu perusahaan umumnya melalui 6 tahapan proses, yaitu sebagai berikut. 1. Fase 0 perencanaan produk. Karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. 2. Fase 1 pengembangan konsep. Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan 1 atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. 3. Fase 2 perancangan tiket sistem. Mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen-komponen. 4. Fase 3 perencanaan detail. Mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-toleransi dari seluruh komponen. 5. Fase 4 pengujian dan perbaikan. Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi. 6. Fase 5 produksi awal. Pada fase produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi ini
adalah untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan suatu perusahaan yang akan melakukan aktivitas produksi. 1. Menentukan yang dibutuhkan pasar. 2. Kebijakan perusahaan. 3. Strategis bisnis. 4. Pencarian ide. 5. Mensintesis ide-ide. 6. Perencanaan yang detail. 7. Memproduksi. Dan 8. Memasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholilah Naizalul Cayaningrum, nomor absen 15. Di sini saya akan menerangkan poin D, yaitu proses pengembangan produk baru. Ada 10 proses pengembangan konsep produk baru bagi seorang wirausaha agar produknya mampu bersaing dan memiliki nilai keunikan dan nilai jual tinggi. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan konsumen dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada tim pengembangan. Tujuan metode identifikasi kebutuhan pelanggan adalah seperti meyakinkan bahwa produk telah difokuskan terhadap kebutuhan konsumen, menjamin tidak adanya kebutuhan konsumen penting yang terlupakan, menjadi basis untuk menyusun spesifikasi produk, dan lain-lain. Yang kedua, penetapan spesifikasi target. Spesifikasi merupakan terjemahan dari kebutuhan konsumen menjadi kebutuhan secara teknis. Output langkah ini adalah satu daftar spesifikasi target. Yang ketiga, penyusunan konsep. Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Proses penyusunan konsep terdiri atas 4 langkah, yaitu pemaparan masalah dengan diagram fungsi, pencarian eksternal, pencarian internal, dan penggalian secara sistematis dengan pohon klasifikasi dan tabel kombinasi. Yang keempat, pemilihan konsep. Pemilihan konsep merupakan kegiatan di mana berbagai konsep dianalisa secara berturut-turut, kemudian dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling menjanjikan. Pemilihan konsep terdiri atas 2 tahap, yaitu penyaringan konsep. Tujuan penyaringan konsep adalah mempersempit jumlah konsep secara cepat dan untuk memperbaiki konsep. Yang kedua, penilaian konsep. Pada tahap ini, tim memberikan bobot kepentingan relatif untuk setiap kriteria seleksi dan memfokuskan pada hasil perbandingan yang lebih baik dengan penekanan pada setiap kriteria. Yang kelima, pengujian konsep. 1 atau lebih konsep diuji untuk mengetahui apakah kebutuhan konsumen telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk, dan mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses pengembangan selanjutnya. Yang keenam, penentuan spesifikasi akhir. Spesifikasi target yang telah ditentukan di awal proses ditinjau kembali setelah proses dipilih dan diuji. Pada tahap ini, tim harus konsisten dengan nilai-nilai besar spesifik yang mencerminkan batasan-batasan pada konsep produk itu sendiri. Batasan-batasan yang diidentifikasi melalui pemodelan secara teknis, serta pilihan antara biaya dan kinerja. Yang ketujuh, perencanaan proyek. Pada kegiatan akhir pengembangan konsep ini, tim membuat suatu jadwal pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimasi waktu pengembangan, dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. 8. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi digunakan untuk memastikan kelanjutannya program pengembangan menyeluruh dan memecahkan tawar-menawar spesifik. Misalnya antara biaya manufaktur dan biaya pengembangan. Analisis ekonomi merupakan salah satu kegiatan dalam tahap pengembangan. Yang kesembilan, analisa produk pesaing. Pemahaman mengenai produk pesaing adalah penting untuk penentuan posisi produk baru yang berhasil dan dapat menjadi sumber ide yang kaya untuk rancangan produk dan proses produksi. Analisis pesaing dilakukan untuk mendukung banyak kegiatan awal sampai akhir. Yang terakhir, yang ke-10, pemodelan dan pembuatan prototip. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototip. Hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan model, hanya bentuk yang ditunjukkan kepada konsumen untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya.
sedangkan model lembar kerja adalah untuk pilihan teknis. Selanjutnya, ada sistematika rencana pembuatan produk. Ada 7 sistematika rencana pembuatan produk, yaitu yang pertama, nama produk dan merek. Yang kedua, alat investasi atau peralatan. Yang ketiga, bahan baku. Yang keempat, penetapan harga proses dan harga jual. Yang kelima, rencana keuangan atau total penerimaan dan total pengeluaran serta laba atau rugi. Yang keenam, analisis usaha atau payback periode dan revenue ratio. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan untuk contoh rencana usaha bisa kalian lihat di buku paket halaman 70 sampai halaman 72. Di situ tertera ada contoh rencana usaha nugget tahu nukta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.